Jakarta, Mapsar ini berubah konsolidasi terus, mewakili 38 provinsi, 532 kabupaten kota. Kebetulan Pak Amiruddin Mahmud sebagai Ketua DPD Sulawesi Tengah. Tadi saya minta anggota dihadirkan, dibilang cukup kita saja nggak usah ramai. Dan rombongan saya, semua ini rombongan Pak Kapolres. Pertama saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara walaupun terlambat. Iya. Bagaimanapun kita sebagai warga negara sangat cinta dengan kepolisian, cinta dengan TNI. Pak Kapolres, saya datang kemari sambil mencoba konsolidasi, silaturahmi dan berkoordinasi dengan Pak Kapolres. Pertama, kemarin kita anggap ada insiden lah yang melibatkan oknum anggota Aibda R ya. Jadi pada saat itu saya sempat bertelepon malamnya Pak Kasat Reskrim, Pak Wakapolres, cuma Pak Waka nggak diangkat, jadi saya nggak ganggu karena sudah agak malam. Lalu Pak Kapolres, saya kebetulan Ketua Umum kita ini Profesor Dr. Haim Hafiz Abbas, Ketua Komnas HAM 2012-2017, juga Wakil Menteri Hukum dan HAM periode zaman Gus Dur, dan sekarang Guru Besar UNJ dan UI. Setelah berkoordinasi, kami diutus beliau. Seyogyanya tadi Dr. Mahmud juga yang juga orang dekatnya Pak Bahlil ingin hadir. Ya, tapi karena sesuatu kesibukan di Jakarta Pak Kapolres, jadi kami yang mendampingi. Pak Kasat mungkin Pak? Ya. Oh ya, Pak Kasat Reskrim. Oh, sempat saya bertelepon. Kebetulan ini Pak Ketua DPD kami. Masih zamannya Pak Komjen Pol Purnawirawan Aridono, sangat dekat Pak. Masih Kapolda, Kabar Reskrim sampai Wakapolri, kita banyak intens komunikasi. Kalau saya Pak di Jakarta tadi sempat juga Pak saya chat petinggi di Jakarta. Saya pikir Pak nggak usah saya sampai ke Vulgar karena ini lagi direkam. Jadi saya ke sini Pak Kapolres dengan Pak Kasat Reskrim. Saya Pak mengharap solusi penyelesaiannya seperti apa Pak? Artinya tidak mungkin Pak kami langsung memberi, bahasanya membuka lampu sebelum pelaku yang meminta lampu hijau kan Pak. Karena kasus besar saja yang saya bilang 170 di Kompi C TNI, walaupun orangnya langsung itu malam di sel, digondol dengan segala prosedurnya di TNI, tapi saya kasihan. Nah, tapi karena pelaku yang intens, keluarganya intens berkomunikasi ke kami, akhirnya kami datang Pak. Jadi pada siang hari ini Pak Kapolres, saya tadi malam juga ke SPBU. Saya mau menarik dulu Pak 351-nya dulu Pak, sebelum SPBU-nya. Ya, maksud saya begini Pak, karena ini adalah oknum anggota dan kami juga keluarga besar TNI Polri Pak ya, keluarga besar saya pribadi. Jujur sebenarnya Pak disayangkan, mestinya yang mengayomi, apalagi presisinya Pak Jenderal Listio kan bagus sekali Pak ya, mengayomi, melindungi masyarakat. Tapi kok disayang kok justru dia yang memulai, malah bukan melerai, malah dia memukul. Nah itu yang kita sayangkan. Tapi karena sudah terjadi lah Pak Kapolres, sudah terjadi. Kita Pak mau ingin Pak Kapolres seperti apa? Karena saya lihat juga keluarganya, apa karena merasa belum diproses, kok santai saja. Jadi saya bilang kita coba ketemu dulu bapak kita. Kalau diproses kita hormati. Tapi kalau misalnya tanda petik quote and quote dia mau berdamai, seperti apa perdamaiannya, dia membicarakan kita, tentunya sebagai warga negara, sebagai umat Rasulullah, maaf ya sekarang saya Islam, ya patut kita pikirkan sebagai umat Rasulullah Pak ya. Tapi kalau dia tidak, saya bilang ke beliau, saya tinggal menunggu petunjuk Pak Kapolres, Pak Kasat, apakah kita bawa ke Propam Polda sambil 351-nya naik, mudah-mudahan bisa naik sidik, habis itu ya kita minta pertimbangan juga Pak di Propam Mabes. Tapi kalau hari ini Pak Kapolres sebagai bapaknya kepolisian sektor Morowali yang kita orang tuakan kan Pak, bisa memberi solusi yang jitu, itu justru lebih bagus. Supaya keharmonisan Laskar Anti Korupsi dengan oknum, karena dengan kepolisian kan harmonis Pak. Ya dengan kita Pak Jenderal Agus Adrianto, Wahyu Widada dan lain sebagainya kan Pak Listio kan bagus Pak ya. Jadi kami berpikir Pak Kapolres
Apa kira-kira Pak gambaran buat, karena ini ketua DPD kami Pak, semua pengurus DPC DPD kita sayang, kalau salah kita salahkan Pak. Dimati dulu. Kita salahkan. Dan waktu malam itu Pak, memang dia sudah berkoordinasi ke kami. Saya sudah lapor juga Prof. Habis Abbas, kan Ketua Umum Pak Kasat tadi lambat Pak. Ketua Umum kami, Ketua Komnas HAM 2012-2017 Pak. Yang guru besar UNJ, UI, pernah juga Wamen Pak. Pernah juga Sekjen di ini Pak, Kementerian Hukum dan HAM 13 tahun. Nah sekali lagi, kami Pak berharap ini ada win-win, itu satu. Kemudian yang kedua Pak, mengenai di SPBU, saya prihatin Pak sebagai warga negara, tatkala pemerintah menghadapi krisis dan menekan namanya subsidi Pak ya. Tapi saya menganggap Pak Kasat, waduh, unsur penyalahgunaan subsidi walaupun tanda petik di situ ada nozzle, saya kan juga masih ingin Pak melihat, kok ini terang-terangan Pak, karena yang bolak-balik mengambil minyak, mau solar mau pertalite dan menghabisi, sudah tengah malam sudah habis Pak Kapolres, mereka saja. Kami tongkrong tadi malam sampai subuh, loh kok mereka saja. Nah begitu pagi kita mau beli nggak ada, sudah tutup. Nah ini yang kita sayangkan Pak, padahal Pak mestinya itu untuk masyarakat umum. Jadi saya tadi malam Pak wawancara beberapa orang pedagang, saya bilang Pak Kapolres, saya bilang malam ini, dia nggak tahu Pak, kami dari Jakarta. Hari terakhir saya bilang nanti saya usul Pak Kapolres, Pak Bupati atau siapa yang memberi di Dinas Perikanan rekomendasi, bolehlah pengecer ngambil, tapi jangan lebih 20 liter per hari. Jangan ngambil sampai berjergen-jergen satu motor 3, 4, 5 kali, 10 kali Pak. Yang penting tanda petik ada success fee. Nah yang kedua sorot Pak Kapolres, mereka itu 3 orang saya wawancara tadi malam semua menyebut Pak, kalau kami beli 300 diisi nanti paling 280, 270. Waduh, saya bilang ini tindak pidana ini. Saya bilang begitu Pak Kasat. Tapi lagi-lagi Pak, kami mentolerir kalau pedagang itu sebatas mau hidup. Misalnya satu itu saya bilang Pak 20 liter per hari lah. Atau 30 liter lah satu jargon Pak. Kita manusiawi Pak, karena semua orang mau hidup. Tapi jangan gara-gara mereka saja yang hanya 300 orang menghabisi semua Pak. Misalnya yang 1.600 atau 16 ton yang ada di isinya tangki, dihabisi semalam. Dan saya tadi Pak dulu masih Ibu Karen, saya belum dapat, tadi saya lagi cari kontraknya kontaknya Pak, Direktur Pertamina Pusat. Saya mau berkoordinasi, apa ini disanksi dulu atau bagaimana, atau tidak disanksi tapi tidak dilayani Pak. Jargon boleh, tapi seperti yang kami coba tes 10 liter, 20 liter. Itu Pak saran Pak Kapolres. Kemudian Pak yang ketiga, apakah ini memang SPBU ini kan dulu sudah pernah dilaporkan di Propam ya, teguran lisan ya, Aibda. Sudah pernah saya lakukan persoalan hampir sama kronologinya. Ya. Cuman dalam hal konteks itu masih dalam hal percobaan. Dan saya laporkan di si Propam. Oke, selanjut saja. Izin Pak Kapolres, Pak, maunya kami, kalaupun misalnya ini Pak Kasat, mumpung kami masih di sini hari ini, karena saya mau full Pak hari ini. Setelah itu saya balik ke Jakarta. Tadi teman Kendari minta saya ke Kendari dulu, tapi saya bilang saya lewat darat. Kecuali teman mau mengalah lewat darat, saya take off Pak dari sini. Maksud saya begini Pak, kalau misalnya Pak Kapolres sebagai orang tua kita di kepolisian sini, quote and quote, dia mau minta damai, mau menyelesaikan tanda seperti apa perdamaiannya Pak, boleh kita membuka Pak perdamaian. Tapi kalau memang tidak, kita mohon Pak dilanjut. Karena jujur Pak, kalau tidak dilanjut, saya nggak enak nanti Pak Prof. Habis Abbas Ketua Umum mengangkat kasus-kasus ini. Nah, apalagi saya sudah ketemu Bapak kan Pak, karena tadi dia bilang tolong kirim semua kontaknya petinggi di Mabes. Saya bilang tunggu dulu Prof, biar saya ketemu Pak Kapolresnya. Saya lihat dari bedrop saja saya lihat orangnya bagus, walaupun saya belum ketemu. Saya kan Pak baru melihat dari foto saja kan melihat wah ini bagus ini. Cuma saya bilang Prof, saya belum ketemu karena beliau sibuk, tapi beliau sudah mau menemuin kita. Saya rela menunggu sampai sore, so gitu Pak Kapolres. Itu juga Pak, saya lupa salam Prof. Habis Abbas, Pak Kasat Reskrim. Nah maksud kami Pak, kalau misalnya terjadi deal damai pun, kami minta Pak, jangan lagi ditempatkan di SPBU. Kan nggak elok Pak, oknum kepolisian bertugas di SPBU. Saya belum menemukan Pak, kemarin pernah di Sumsel Pak, kita sorot,
diperiksa sama propam berhenti Pak. Pernah di Sumsel Pak, di Indralaya. Jadi kalau bisa Pak, janganlah ada oknum kepolisian bertugas di situ. Kecuali kalau ada keamanan kan ada permintaan Pak. Kalau misalnya terjadi apa-apa permintaan. Dan yang terakhir Pak, mohonlah Pak Kasat, Pak Kapolres ditertibkan, janganlah melayani malam Pak. Ya kalau memang jargon mau datang siang-siang saja nggak apa-apa, toleransi seperti pernah di Bulukumba Pak, dilayani saja. Teman pengurus malah backup. Udah jatahnya per jargon tadi Pak, 30 liter ambil saja. Nah yang terakhir Pak, saya nanti walaupun ranahnya Pak di pemerintah kabupaten, ini rekomendasi, kami sorotnya Pak. Yang direkomendasi ini kan petani nelayan, tapi yang ngambil pengecer Pak, pedagang Pak Kasat. Nah maunya Pak, seperti yang terjadi pernah di Bulukumba, di Wajo ya, Bone. Nah yang ngambil itu adalah murni Pak memang nelayan. Karena kata Pak Kapolres dulu Pak Iman, termasuk Pak Kadar Islam, wah nggak mungkin bawa perahu ke SPBU Pak Kasat, Pak Kapolres. Jadi dengan bahasa gitu langsung kita cepat Pak loading. Oh benar juga, harus pakai jargon. Nah, jadi Pak kami berharap dari 5 poin ini Pak Kapolres, mudah-mudahan Pak bisa kita selesaikan hari ini dengan baik. Kita sebagai mitra, apalagi Laskar Anti Korupsi Pak, sejak berdirinya, sejak KPK berdiri, sejak itu Pak kita beri Laskar Anti Korupsi Pak, mulai dari zamannya Taufikur Rahman Ruki. Cuma ini pernah vakum ketika tsunami, sempat saya anggap meninggal Pak. Saya gini, saya masih cari kontaknya, masih kehilangan kontak Pak pasca tsunami, cuma karena kami juga sibuk Pak Kasat. Nah ini tadi satu persatu saya dapat pengurus, bilang kami ada sekarang di Morowali, supaya saya singgah di kabupaten-kabupaten, konsolidasi Pak. Jadi saya pikir itu Pak poin Pak Kapolres, mudah-mudahan gayung bersambut dengan kehadiran kami. Diawali dulu itu Pak, yang pertama tadi Aibda R Pak, saya sebut R-nya Pak ya inisial. Terima kasih Pak, mungkin cukup dulu Pak, langsung saja kita ke Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Pak Kapolres. Iya Sir. Datang di kantor kami di Siapa? Polri. Yang pertama terkait masalah insiden ya, insiden kemarin. Saya tidak pernah ikut campur dalam hal penanganan kasus-kasus yang ditangani baik itu Satreskrim maupun Propam. Kalau memang nanti dalam perjalanannya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, monggo, silahkan. Kenapa saya bilang silahkan? Karena di penanganan Satreskrim itu juga ada namanya restoratif justice. Betul. Tidak semuanya laporan atau tidak semuanya tindak pidana itu harus berujung di pengadilan. Setuju. Ya. Tapi kalau saya untuk mengintervensi atau mengarahkan, mohon maaf, nanti biar kedua belah pihak saja. Karena kalau saya mengarahkan nanti dikiranya saya ikut campur di dalamnya. Nanti meskipun itu saran-saran akan mungkin nanti dari Satreskrim akan disampaikan nanti ke masing-masing pihak. Karena dalam insiden itu bukan institusi, bukan organisasi, tapi Betul. individu masing-masing. Betul. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa identitas kelembagaan itu melekat Betul. pada diri kita. Itu yang pertama. Jadi kalau memang ada kesepakatan mau berdamai, ya monggo silahkan, lebih bagus kan gitu. Tapi kalau untuk mau berlanjut ya monggo juga. Iya, betul. Karena itu yang menentukan bukan kami-kami yang dari luar bukan dari lingkaran-lingkaran atau orang-orang lain. Itu terjadi karena memang ke masing-masing pihak, yaitu dua pihak yang bermasalah, kan seperti itu. Nah, kalau memang nanti ada kesepakatan, monggo silahkan, itu nggak ada masalah. Karena laporan untuk di reskrim serasa berproses, dua-duanya berproses, kemudian di Propam juga berproses kalau nggak salah laporannya juga. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua terkait masalah SPBU ya. SPBU. Jadi SPBU itu di sana memang ada BBM bersubsidi. Oke. Di BBM bersubsidi itu
memang kami dari penegak hukum bisa masuk ke arah itu untuk pengawasan karena di situ ada uang negara yang masuk. Saya pernah dilapor Pak bahwa Kapolres terima jatah dari SPBU. Saya bilang oke, saya nggak marah. Dalam bos begini. Orang dari selatan juga. Saya 12 tahun di Makassar, saya tahu. Hanya karena dia mau ketemu sama saya, tidak bisa ketemu. Karena saya tahu dia mau ketemu sama saya itu harapannya apa? Supaya saya bisa bantu operasionalnya dia. Karena alasan dia mau balik ke Makassar apa segala macam. Kebetulan waktu itu saya lagi ada kegiatan di Witaponda. Sudah saya bilang, Pak, kalau mau sore ketemu sama saya. Karena kan Bapak tidak buat janji sama saya. Saya sudah kegiatan di sana memang Bapak baru ngabarin bahwa Bapak mau ketemu sama saya. Saya tidak menolak Bapak ketemu sama saya akan temui. Tapi tolong nanti sore. Karena apa? Pagi saya ada kegiatan dengan Forkopimda waktu itu di Witaponda. Nggak terima dia, marah-marah. Ditulislah di medianya bahwa SPBU ini apa dia bilang banyak penyalahgunaan BBM. Kapolres Polres Morowali dalam ini Kapolres terima jatah. Saya nggak marah. Saya telepon bos begini. Terus ada dua waktu itu berita dia tulis. Satu masalah SPBU, satu masalah tambang ilegal. Katanya dari ujung ke ujung Morowali sudah dijajah oleh penambang ilegal. Saya bilang sama dia, sambil ketawa saya telepon, saya bilang bos begini. Kalau memang masih ada waktumu, besok kau ketemu sama saya. Kamu bawa datanya. Yang pertama, kalau memang kau bisa buktikan saya ada jatah dari SPBU, saya terima upeti dari SPBU. Nggak usah nunggu kalian tuntut saya. Hari itu juga saya letakkan jabatan saya. Satu. Yang kedua, masalah tambang ilegal. Kalau kau bisa ada datamu besok kau bawa ke saya. Saya ajak kamu, saya jamin hari itu juga saya bentuk tim turun kita sama-sama tunjukkan saya hari itu juga saya proses. Sampai detik ini tidak pernah muncul. Kenapa? Karena di SPBU itu, kenapa saya ngambil situ tidak pernah bayar? Saya nitip di situ. Saya beli. Saya kontrak sama Pertamina. Setiap tahun saya tanda tangan kontrak sama Pertamina bahwa saya punya anggaran BBM operasional untuk Polres Morowali. Bukan cuma saya, Wakapolres, para Kabak, para Kasat, mobil-mobil dinas kita ini, semuanya ngambil di situ. Kenapa? Karena saya beli pakai anggaran saya, dan itu saya pertanggungjawabkan. Saya udah diperiksa BPK saya, bukan provinsi yang periksa saya, BPK RI periksa saya. Makanya waktu itu kalau dibilang saya terima setoran, terima jatah, saya santai aja, orang saya nggak tahu siapa pemiliknya juga nggak tahu saya. Itu ceritanya. Makanya di situ kami sering melakukan penertiban di situ. Mohon maaf Pak Udin mungkin juga sudah pernah jadi saksi dan tahu persis lah di situ. Tahu? Ya. Apakah saya ini terima langsung atau tidak? Sudah berapa kali saya tertibkan di situ? Ya enggak? Saya turun langsung Pak di SPBU itu. Kadang saya pakai baju dinas, kadang pas lagi jalan saya nggak pakai baju dinas. Waktu itu juga Pak Udin ada di dalamnya toh? Iya. Itu ceritanya. Jadi kalau dibilang kami tidak menertibkan, kami sudah sering menertibkan. Satu. Yang kedua, pertimbangannya adalah saya nggak tahu pertimbangannya Pemda ya. Karena ini waktu rapat-rapat dengan Pemda, kenapa mereka pakai rekomendasi itu? SPBU yang ada di Morowali ini sangat minim. Betul. EMEA, Baumoni, Baudopi, sama yang Labota itu buka belum? Sudah Pak. Daerah Labota hanya 4. Tidak ada subsidi. Tapi di sana nggak ada subsidi. Semuanya industri yang di Labota. EMEA kalau nggak salah sudah dicabut juga, sudah. Yang subsidinya Ya betul lagi yang dijawab. dicabut kalau nggak salah. Biosolar masih. Nah, Ya. itu kenapa kemarin pertimbangannya itu sekarang orang kayak dari Bungkut Timur
naik motor misalkan. Masa dia mau beli Pertalite harus ke SPBU, jauh sekali Pak. Betul. Itu pertimbangannya. Sebenarnya permasalahan itu sebenarnya bukan hanya di SPBU sebenarnya. Kalau saya kasih tahu nih di Morowali ini, tampung gas juga bermasalah di sini. Ya nggak Pak Udin? Iya. Yang 3 kilo Pak. Yang 3 kilo. Subsidi. Kan yang subsidi 3 kilo. 3 kilo. Jadi kenapa itu Pemda ada rekomendasi? Karena memang ya SPBU penerbitan izin pendirian SPBU sini susah. Betul. Saya dapat informasi waktu itu ada orang mendirikan SPBU di antara sini sampai Ungu Timur waktu itu ya. Itu juga nggak terbit izinnya. Nah, akhirnya untuk UMKM diberikan kelonggaran. Nah itulah apa namanya yang menjadi dasar kalau nggak salah waktu itu ya dari Pemda, dan dia membuat rekomendasi ditembuskan ke kami. Ada tembusannya Kak. Saya teruskan ke Kasat Reskrim untuk pengawasan ada. Terus kalau untuk waktu pengisiannya, waktu itu memang seingat saya waktu rapat itu pengisiannya dalam waktu 1 minggu itu 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis. Waktunya memang saya minta waktu itu. Janganlah kamu pada saat orang mau ngisi. Contoh pagi hari, Ya. orang sibuk mau ngisi BBM, kok antri curiga di situ, setengah mati kasihan masyarakat yang berkendara. Betul. Makanya saya suruh atur kadang malam, kan seperti itu. Itulah yang terjadi. Oke. Nah, terus kemudian itu yang masalah SPBU ya. Itu sudah berapa kali kita panggil ya waktu itu ya. Sudah kita panggil juga untuk penertiban. Saya sudah sering juga menertibkan langsung ke sana. Untuk masalah di SPBU. Nah, kendala-kendala kami di lapangan itu yaitu kemarin sudah saya berikan saran ke Pemda. Cuma Pemda belum melaksanakan untuk penertiban masalah penjual eceran. Kemarin saya minta itu agar ditentukan head. Tentukan head. Harga eceran tertingginya berapa sih? Cuma, ya mohon maaf tanda kutip, ada oknum pelaku-pelaku ini yang kami periksa itu penyalahgunaannya supaya masuk BBM subsidi yang ditampung kemudian dijual ke industri atau ditukar ke industri atau dibawa ke perusahaan. Betul. Kan gitu kan? Betul. Nah itu yang belum kami dapat. Waktu itu pernah berapa jerigen dulu ya? Ternyata anggarannya Pemda itu ya? Kita curiga waktu itu, kenapa ini pengisian BBM malam-malam? Waktu itu. Ternyata itu punya anggarannya Pemda dan itu dipertanggungjawabkan sama dia ternyata untuk ngisi kapal waktu itu. Pemda waktu itu mau ada acara peresmian kecamatan di Sumburi. Jadi banyak aktivitas kapal ke sana waktu itu 60 jerigen kalau nggak salah kita amankan. Sampai kami disurati dari Pemda bahwa ternyata betul waktunya dibawa ke kami dan ternyata betul itu memang ternyata punyanya dia. Sama yang punya kami, punya saya mau saya ambil pakai jerigen, mau saya ambil pakai apa terserah saya dong, orang itu punya saya kok. Betul. Punya dinas maksudnya bukan saya pribadi. Betul. Punyanya polisi kok. Kapolsek pun ngambil juga di situ. Nah, seperti itu. Betul. Nah, kemudian apa tadi? Masalah anggota. Rusdi itu saya taruh di situ memang saya sprintkan. Oh, sprint. Sprint. Sprintnya bukan pengamanan objek vital di SPBU, tidak. Sprintnya adalah karena sering terjadi keributan di situ. Makanya saya tempatkanlah personil di situ. Bukan berarti dia backingi. Saya 100% mengatakan bukan membackingi kegiatan di SPBU. Saya katakan, kalau kita mau objektif, mohon maaf Pak Udin juga tahu persis di SPBU itu seperti apa. Karena Pak Udin juga pernah jadi pelaku langsung. Betul Pak Udin toh? Nah, jadi itu muncul sprint itu karena saya sering dikomplain, Pak nih ribut nih di SPBU nih Pak, antrian panjang nih Pak, macet Pak. Makanya kita sprintkanlah dia
itu pun hanya untuk mengawasi supaya nggak terjadi keributan. Bukan berarti dia yang mengatur di SPBU, terus dia terima upeti, tidak. Saya berani katakan 100% tidak. Karena memang perintah saya di surat perintah itu adalah untuk menjaga supaya di situ tidak terjadi keributan. Karena keamanan dan ketertiban tanggung jawab kami, Pak. Kami nggak boleh nunggu SPBU minta pengamanan. Kalau itu pengamanan objek vital, Pak. Itu nanti yang direkomendasi ada MOU kemudian dimasukkan biayanya ke PNBP. Kan seperti itu. Kami nggak terima apa-apa, Pak, dari SPBU. Makanya saya sprintkanlah yang bersangkutan itu karena sering ribut. Betul Pak Udinta? Dulu kan sering ribut di situ. Sering ribut, sering macet. Ya kan? Dari situlah saya sprintkan karena Kamtibmas menjadi tanggung jawab kami. Jangan sampai nanti gara-gara seperti itu ribut, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang kami jaga. Itulah Pak. Jadi kalau untuk masalah RUS di situ memang ada surat perintah, Pak. Saya perintahkan memang di situ untuk menjaga supaya tidak terjadi keributan. Tidak setiap hari dia di situ kok. Karena dia tetap bertugas sebagai Babin Kamtibmas. Tidak setiap hari dia bertugas di situ. Hanya pada saat ada kadang-kadang pada saat ada pengisian yang dari rekomendasi itu, itulah sering terjadi gesekan. Sering terjadi gesekan. Saya pernah mendapati sendiri, Pak. Pada saat pengisian rekomendasi itu ada dari Pemda, dari Dinas Koperasi ya, yang ibu siapa namanya itu, yang ngecek rekomendasinya itu, saya pernah dapati. Jadi orang yang ngisi jerigen itu kan pakai rekomendasi. Di rekomendasi juga sudah disebutkan jumlahnya berapa liternya, kan seperti itu. Ada orang lain yang nggak bawa rekomendasi, dia nyelip di situ jerigennya. Begitu ditolak sama ibu ini, terjadi pengancaman di situ, ribut dia. Seperti itu. Terus yang lagi nanti ada yang marah-marah ke situ. Kenapa ini jerigen diisi, kita nggak diisi? Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau tertib, Pak, kalau kita mau tertib nih, pandangan masyarakat kita ini terhadap terhadap aturan itu masih sangat awam menurut saya. Saya sebagai aparat tidak boleh menggunakan sebenarnya beli barang-barang bersubsidi. Contoh, sebenarnya mobil kayak Innova, Pajero, Fortuner, nggak boleh dia beli Pertalite yang subsidi, kan begitu tuh? Tapi faktanya, ya nggak? Harusnya kan kita sadar dong. Contoh lagi, tabung gas sama. Tabung gas 3 kilo itu untuk siapa? Kenapa disubsidi sama pemerintah? Karena peruntukannya ada jelas untuk masyarakat miskin, prasejahtera. Kan gitu kan? Judulnya jelas masyarakat miskin. Tapi faktanya apa? Biar pengusaha juga pakai tabung gas 3 kilo. Iya kan? Dari situlah kenapa terjadi permasalahan-permasalahan. Stok BBM ke sini juga terbatas. Jatah BBM ke sini juga terbatas. Sama, jatah saya pun juga terbatas. Tahun ini kami juga dikurangi. Dari anggaran saya, dari APBN juga dikurangi. Nah, jadi kondisinya seperti itu, Pak. Kalau masalah BBM di SPBU kami tidak pernah ada semacam kalau dibilang katanya jatah lah, pungli apalah itu, nggak ada. Saya berani katakan tidak ada. Kalau saya ngambil ke situ, kenapa saya ngambil Pertalite? Kadang kan saya beli Pertalite yang tanpa subsidi. Saya belinya di Pertamina, saya bukan beli dari SPBU sini ya, enggak. Saya tidak pernah beli dari SPBU. Karena apa? Saya kontrak dengan Pertamina. Jadi pesan saya langsung ke Rondale. Di sini saya hanya pakai kerjasama, saya minta tolong, saya titip di situ, saya bayar pajaknya. Saya bayar, Pak.
pajaknya. Bukan mereka ngasih saya malah ngasih ke mereka. Jasa penitipannya itu ada. Dan itu kita bayar. Dan itu saya pertanggungjawabkan karena itu uang negara. Makanya kalau ada masyarakat, ya mungkin masyarakat yang nggak tahu wajar. Oh ini mungkin kok lihat Kapolres ngambil BBM itu mobil Kapolres nggak pernah bayar. Loh, saya ngambil BBM saya sendiri masa disuruh bayar, masa bayar 2 kali saya? Iya, itu. Karena kami belum punya SPBU sendiri. Oke, jadi kondisinya seperti itu Pak. Kemudian apa lagi tadi? Pemotongan Pak, tapi bukan di kepolisian. Yang 300.000 mestinya di. Oh ya, masalah itu dulu sudah pernah kita coba kita periksa dulu ya. Itu terjadi bukan apa namanya? Waktu itu mau kita kenakan apa pemerasan dulu waktu itu ya. Pemerasan itu pungli waktu itu ya. Pungli Pak, bisa pemerasan bisa pungli. Pungli itu berarti kan tidak terjadi kesepakatan. Kalau setahu saya waktu hasil pemeriksaan waktu itu sih informasi yang pernah saya dapat bukan dipotong, tapi pembeli ngasih tersendiri di luar pembeliannya. Contoh dia beli 200.000, dia kasih 20.000, 10.000 ke petugasnya. Jadi dia yang diisi tetap 20.000. Itu informasi yang saya dapat. Meskipun sampai sekarang kita membuktikannya itu agak susah. Kalau saat ini Pak bayar 200.000, yang keluar nanti misalnya 190, 180. Ya berarti transaksinya kan tetap cuma 180. Nggak mungkin dia transaksikan 200.000 Pak, dipotongkan karena apa? By system itu bukan. Maksudnya transaksi by systemnya kan tetap cuma 180. Itu juga yang saya lagi pikirkan sampai detik ini. Pasti nggak akan bisa karena by systemnya pasti kalau dia bisa kan oke, dia ngasih uang secara fakta, dia ngasih uang 200.000 nih. Ditransaksikan di situ cuma 180. Berarti memang transaksi masuk ke administrasi secara resmi itu hanya 180. Benar juga. Itu juga saya pikirkan Pak. Nggak akan mungkin ditransaksikan tetap 200. Kalau di bayar 200, tapi yang keluar pembuktiannya tuh. Yang keluar 170, 80. Nggak mungkin itu. Saya tadi malam banyak 3 orang saya wawancara itu. Lupa juga saya berpikir Bapak ngambil 170 mungkin sisanya kasih uang tunai. Saya juga lupa ngejar ke situ Pak. Seperti itu kalau informasi yang saya dapat. Itu sebenarnya sudah lama. Sudah lama kami dapat informasi. Saya dapat informasi itu udah lama. Dan itu makanya kenapa waktu itu sering saya tiba-tiba saya nggak panggil tanya mereka nih. Saya sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah di sana, baru kupanggil anak-anak. Panggil anggota piket, mana sini, ambil ini. Saya udah di sana duluan. Kalau memang dicurigai, misalkan saya bermain atau anggota saya bermain, saya datang duluan sana kok. Itu yang terjadi. Dan bukan cuma sekali 2 kali. Udah berapa kali saya ke sana. Terutama SPBU ini ya, yang di Bawang ini. Iya. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau itu nanti kita lidik pasti. Karena itu sudah lama sebenarnya kita lidik, cuman kita pembuktiannya. Karena mereka ini nggak ada yang berani diminta memberikan keterangan resmi pada kami. Ngomong berani dia di luar. Iya. Sekarang berani nggak ngomong depan penyidik kita ketik? Oh, banyak yang menghilang kalau gitu. Karena apa? Pengalaman. Karena dia juga mau. Ya, betul. Itu yang terjadi. Sedangkan kami ini penyidik, kami butuh pembuktian. Betul. Kami harus tuangkan dalam bentuk berita acara. Nggak bisa kamu sekedar ngomong, Pak, saya nggak mau diperiksa, Pak. Saya pokoknya kasih informasi itu seperti ini, Pak, yang saya alami. Dan terus semuanya nggak mau diperiksa. Terus yang mau diperiksa siapa? Iya. Memang fenomena memang. Iya kan? Fenomena. Itu yang terjadi. Itu? Nah, itulah yang terjadi. Jadi kondisinya seperti itu, Pak. Izin Pak Kapolres, boleh Pak? Iya, karena, monggo. Karena begitu Bapak menyimaknya saya bicara, jadi saya juga menyimak sekali Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Maksud saya begini Pak, lagi-lagi kan Pak jujur, saya keliling memang agak fenomenal memang Pak SPBU yang tadi malam tempat TKP penganiayaan Pak ya. Kenapa saya bilang fenomenal Pak Kapolres, Pak Kasat? Kami minta Pak ditertibkan, bahasa kami ditertibkan kan Pak, tidak harus dibawa ke pengadilan, sama saya kembalikan bahasa Bapak. Maksud kami Pak yang pertama,
kalaupun dia membawa rekomendasi sebagai nelayan, sebagai petani, tapi kan nelayannya yang datang Pak, petaninya itu seperti terjadi di kabupaten provinsi lain. Nggak ada Pak yang datang itu pengecer atau tengkulaknya. Nah yang di sini tadi malam itu sampai kami terongkrong subuh, yang datang mobil itu terus standar itu terus bawa 2-3 Pak Kasat, sebentar balik lagi. Cuma kami mau pindah Pak karena banyak mencurigakan. Saya bilang daripada walaupun kami pakai baju laskar, pakai baju kaos Pak, teman-teman semua saya sebar di SPBU. Saya bilang jangan, lebih kita tarik diri sudah, kita nggak usah terlalu nampak. Kita mau bentuk laporan besok ke Pak Kapolres. Bahwa memang fakta kita lihat, bukan cerita orang Pak. Kami sendiri menyaksikan. Jadi Pak, kalau yang boleh usul Pak Kapolres, Pak Kasat, maksudnya ditertibkan ini Pak, bahwa yang antri itu betul-betul nelayannya Pak, petaninya. Misalnya punya traktor, punya apa, punya ekskavator mau di percetakan sawah, is oke Pak. Yang kedua Pak, maksud saya boleh antri mau 1000 jergen Pak bahasa kita, tapi yang dilayani yang maksimal malah Pak 30 liter satu pengecer Pak. Jangan satu pengecer bawa 3 jergen 1 menit lah, 10 menit jangan 1 menit lah Pak. Artinya setengah jam lagi datang lagi tuh motor thunder Pak, 3 lagi jergen ditumpah di samping SPBU. Nah itu yang kita temukan Pak. Cuma karena ini kami khawatirkan kelihatan, lebih baik saya bilang sembunyi dalam mobil. Kami yang nampak tadi malam menyebar. Jadi itu Pak Kapolres kami mohon Pak. Kemudian yang ketiga seperti mobil juga Pak. Saya nggak tahu, saya nggak curiga itu mobil, tapi saya lihat hampir nggak ada mobil, saya temukan ada jargon di dalam, tapi yang diisi betul-betul tangkinya. Tapi balik lagi antri. Nah Pak, masuk kami Pak, itu pertelet ini kan Pak mestinya itu kan, saya tidak mengatakan hanya siang, tapi rata-rata beroperasi SPBU ini kan siang Pak. Maksud saya, janganlah ada pelayanan malam Pak. Ketika siang saja Pak, pada saat ini seperti saya sekarang Pak mau pulang misalnya lewat Mangkutanan nih, saya habis minyak Pak. Saya mau beli di mana? Katakanlah uang saya pas-pasan Pak ya. Saya sudah siapkan uang pertalite bukan uang pertamax. Tapi mau tahu kalau tidak ada memang pasti kita beli daripada nggak gerak Pak. Tapi kan kita korban Pak. Nah masuk kami Pak Kapolres, janganlah Pak gara-gara di kelakuannya di sana mengorbankan ribuan orang Pak. Cuma saya ada tanya, Pak kenapa Pak nggak protes Pak? Wah udah, saya protes daripada saya nggak bisa nanti mengisi ditandai mukaku, lebih baik saya nggak usah Pak. Tapi justru Bapak lah yang kita harap menyuarakan kami. Saya bilang, oh iya. Jadi Pak kami harap, karena di SPBU itu seperti yang dilayani, sekali lagi Pak, petani nelayan itu kan Pak tidak ada di malam hari. Ini di malam hari dihabisin Pak. Jadi saya bilang ini tindak pidana Pak. Tergantung nanti Pak Kasat mengkonstruksinya. Saya jujur Pak, kasus ini kalau tidak ditertibkan Pak, memang saya minta Pertamina dulu, Pertamina Pusat. Ini saya lagi hubungi pengantinnya Bu Karen. Saya minta SPBU ini lengkap alamatnya, saya kirim Pak. Di stop dulu, jangan di sampai dulu. Sampai dia mau. Kalau dia mau tidak melayani malam semuanya menghabiskan, dihabisin Pak. Seperti ini kami mau isi nggak ada Pak Kapolres. Itu keluhan kami Pak, bagaimana yang lain kasihan Pak Kasat. Kita mau berangkat nggak ada minyak, walaupun nggak ada uang. Nah itu Pak yang saya bilang. Nah kembali tadi ke Pak Aib Daer Pak, maksud saya begini. Saya tadi membuka keran Pak, karena saya Pak datang ke sini sebagai anak bangsa, sebagai mitra kepolisian, datang ke Bapak Pak Kasat. Saya lebih duluan mengatakan Pak, kalau dia mau meminta damai kok orang itu kok diam. Biasanya kan Pak pelaku ini kan yang agresif Pak. Misalnya ada anggota kami yang pelaku, kami agresif Pak, yang meminta di mediasi. Tapi ini saya bilang tidak, kami belum menemukan ada. Jadi justru kehadiran kami Pak, kami menunggu. Maksud saya apakah dengan kehadiran kami dia mau bicara dengan kami seperti apa Pak, kami membuka diri Pak Kapolres. Nah cuma yang kami kritik Pak, kan sprintnya kan Pak atas nama lembaga Pak, institusi, tapi tidak sprintnya untuk memukul Pak. Nah itu Pak yang saya protes. Artinya mestinya kalaupun ada Pak Amiruddin pun emosi atau siapapun, nggak boleh dia memukul Pak. Yang saya tahu mau tentara polisi nggak boleh mukul Pak. Itulah terjadi seperti di Palembang Pak, dicopot semua kan Pak, diperiksa semua. Sekarang turun Komnas HAM, kemudian turun Kompolnas semua kan Pak. Karena kenapa? Karena kan dia berbuat. Maksud saya Pak, kalaupun aib itu terjadi misalnya Pak Amiruddin berkelahi siapa, kan dia mengamankan Pak. Tapi yang kita lihat di video lagi ditelah ini Pak, nanti mungkin kalau ada penyelesaian kan kita stop Pak. Kalau tidak penyelesaian kan kita mau angkat Pak kasus kan Pak. Nah maksud saya mohonlah Pak dengan kehadiran kami di sini. Kalau memang bisa dihadirkan Pak Aibda di sini kan saya lebih senang Pak, sebagai anak bangsa kita. Kenapa Bapak lakukan begitu? Seperti kemarin Pak di TNI, kenapa Bapak menganiaya masyarakat? Danrem, Pangdam, Kasat,
lagi membersihkan supaya TNI betul-betul sekarang merakyat. Tapi kenapa kok satu oknum merusak? Nah itu maksud saya Pak, maksud saya justru Pak Aibda itu mestinya melerai Pak, kalaupun terjadi apa-apa dengan ada sprint di atas nama Polres Pak ya, atas nama institusi, justru dia dulu memukul Pak, karena kita lihat di video berapa kali kita analisa, Prof. Hafiz ini Ketua Umum kan Pak, Ketua Komnas HAM, menganalisa, waduh, anggota kita nggak memukul ya, dianiaya, sampai kan durasinya panjang Pak, sampai gelap, nggak bisa, ada hampir setengah jam. Jadi maksud saya Pak, itu yang saya anggap Pak, oknum yang sprint tapi kok ditugaskan menjaga. Kenapa Pak Amiruddin datang dengan bahasanya saya nggak gubris Pak, bahasanya oh istrimu juga bermain. Nah, saya nggak gubris Pak, kan disebut. Saya belum tanya juga Pak, apa istrinya bermain Pak, saya belum nanya karena saya hormati. Langsung dibilang, oh kamu bermain, kok langsung ngomong Pak. Maksud saya Pak, kasat loh, nggak elok Pak, jujur Pak. Di saat reformasi Pak Listio Sigit, apalagi sekarang Pak, kasus Peggy Pak Yapina Pak ya, kan kasihan Pak nama kepolisian di Jawa Barat lah Pak, tapi yang naik kan bagus Pak, nggak boleh Pak mendiskreditkan institusi kepolisian hanya gara-gara Pak Rudiana misalnya kan Pak. Nah maksud saya Pak, jangan kalau di sana Ridwan yang bermasalah, kepolisian digenjot sama netizen. Jangan juga Pak yang Ibda R ini bermasalah, kita salahkan institusi Pak. Apalagi Pak Kapolres misalnya tanda petik quote and quote mau mengeluarkan kata-kata menerima, oh kami enggak Pak. Organisasi kami tidak ke sana, tidak begitu. Organisasi kami Pak tabayun Pak. Lebih banyak tabayun, kata Rasulullah Pak, wa'injakum fasikum binabain fatabayyan alaikum. Kalau ada berita kita periksa dari atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang Pak. Saya tipikalnya begitu Pak, apalagi saya master hukum Pak, makanya saya perkenalkan nama. Saya justru Pak mengerti hukum, justru kami nggak mau melanggar hukum. Ya, jadi saya Pak mohon Pak, tadi saya membuka diri karena saya tunggu Pak dari Pak ini belum ada. Apakah memang kehadiran kami Pak bisa kita selesai, kita salaman, tinggal kami musyawarah, tinggal Pertaminanya Pak. Cuma saya minta Pak Kapolres, ya udahlah Pak, dibantu tertibkan dulu, jangan malam-malam dihabisi Pak minyak. Bukan hanya basmi Pak, tiba-tiba Pak Kapolres habis juga jatahnya di sana habis Pak, atau tiba-tiba ada kebakaran Pak, butuh pertelit pemadam kan Pak. Pernah Pak di Bone mau ngisi Pak habis Pak, terjadi kebakaran tambah lama Pak. Sempat saya salahkan SPPU bilang Pak kami habis. Nah maksud saya izin Pak Kapolres, dengan saya panggil Adinda lah Pak Kasat, karena mungkin saya lebih tua Pak Kapolres. Kalau bisa Pak, mumpung saya ada di sini, apa win-winnya Pak? Nah ini juga saya mau tahu Pak, Bapak tadi ada dua, saya nggak tahu Pak yang mana dua bagaimana Pak laporan? Ini apa? Yang pertama kalau masalah penertiban oke. Iya Pak. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Betul, Pak. Bahwa untuk penertiban ini saya sendiri turun langsung. Mantap. Oke. Dan itu saya buktikan bukan sekali dua kali saya penertiban, dan itu berkali-kali. Yang kedua kalau masalah dia menyuruh nggak boleh atau melarang dia buka jam malam, nah ini yang susah. Karena jam operasional mereka kami tidak bisa mengontrol, itu hanya dari Pertamina. Boleh saya potong aja Pak, atau gini Pak, toleransinya apa? Kalaupun misalnya malam Pak, betul-betul yang ngantri satu mobil sampai besoknya itu aja Pak, jangan itu terus. Itulah tetap, itu makanya masuk di penertiban kan? Iya Pak, iya. Oke, itu masuk di penertiban. Baik Pak. Kemudian kalau untuk untuk operasional nanti itu kan masuk di dalam penertiban. Betul, itu kan. Pak. Kalau penertiban oke, dan itu sudah saya buktikan dan saya memang sudah komitmen dari awal sama tertiban dan saya turun langsung memang. Makasih. Sudah berapa kali saya turun langsung. Yang berikutnya terkait masalah permasalahannya si Rusdi. Iya Pak. Terkait masalah dia disiplinkan di situ, saya tidak pernah ikut campur masalah pribadinya. Kalau dia masalah memukul, iya. Kalau misalkan nanti ternyata dia memukul, memang itu bukan memangnya saya disiplinkan dia untuk memukul kan tidak. Betul, betul Pak ya. Kan seperti itu. Nah, satu. Yang kedua, nanti makanya kan berproses di reskrim, prosesnya seperti apa, kemudian jalan ceritanya bagaimana, kan diurai nanti sama penyidik ini. Betul. Saya nggak mau intervensi, kenapa? Karena nanti jangan dikira di luar bahwa oh ini anggotanya sendiri nih, makanya dibelain sama Kapolres. Saya nggak mau seperti itu. Iya Pak. betul. Saya maunya profesional. Betul. Mau saya profesional. Kalaupun toh ternyata nanti mau dikasih ketemu, jangan di saya. Oh gitu. Karena kalau di saya nanti malah dikiranya saya intervensi nanti. Nah, kalau di penyidik monggo karena dia punya kewenangan antara pelapor dan dilapor dan itu disahkan oleh undang-undang untuk mediasi boleh.
Boleh RJ, Pak. Boleh. Dipertemukan mediasi boleh. Tapi jangan di saya. Karena kalau di saya nanti judulnya lain. Judulnya wah ini Kapolres intervensi nih nanti. Ya kalau orangnya yang paham-paham seperti kita nggak apa-apa. Orang di luar yang tidak paham dikiranya saya intervensi. Bagus Pak, dipertahankan itu Pak, salut saya. Kalau saya seperti itu, saya komitmen saya. Iya. Sudah. Jadi kondisinya seperti itu. Silakan. Oh. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Sekjen, Bapak Kapolres, Kasat. Pak Kasat Reskrim. Ada satu hal yang perlu saya pertanyakan terkait sprint. Yang pertanyakan ini Bapak Kapolres, sprint yang diberikan kepada Ekar Sugianto itu apakah sprint untuk keamanan dalam hal kenyamanan ketertiban di sana, atau sprint keamanan untuk membentengi Suzuki Thunder yang mengisi bola balik, kemudian mobil-mobil rakitan yang artinya mengisi jerken di dalam mobil, yang dimana hari ini ada 6 dokumen yang saya miliki, saya pegang, kemudian saya simpan hari ini dengan tertata rapi. Ya, dikatakan itu adalah mengamankan, membekengi atau tidak membekengi. Itu yang perlu dijelaskan Bapak Kapolres terkait sprint itu. Nah, sehingga hari ini saya nyatakan dengan jelas, baik melalui medsos, bahwa dia juga kuat melakukan pembekengan di SPBU berdasarkan dia menyaksikan langsung pengisian jerken yang bola balik di luar rekomendasi Pak, dia ada hari rekomendasi, menyaksikan motor Thunder yang bola balik mengisi masuk lewat depannya, dan dia sebagai pengawas di depan mereka. Itu yang perlu saya pertanyakan. Oke. Saya jawab ya, bahwa sprint saya tidak ada kaitannya dengan membekingi. Betul, betul. Saya bisa pertanggungjawaban sprint saya. Pasti. Kalaupun toh ada tindakan dia di luar prosedur, di luar surat perintah saya, berarti itu ulah pribadinya dia, bukan atas nama kelembagaan yang saya perintahkan. Oke? Cocok. Karena apa? Itu yang saya bilang. Pak Udin kan tahu. Dari dulu selalu ribut di situ. Bener nggak? Makanya saya sprintkan dia itu menjaga supaya tidak ribut. Kan seperti itu. Makanya kalau dibilang dia membekingi, silakan laporkan. Makanya biar berproses. Nanti kita lihat. Kan seperti itu. Nah, nanti kan diurai sama reskrim. Saya tidak mau ikut campur. Kalau mau dikait-kaitan, ada apa namanya? Ada contoh di tempat lain lah, diperiksa semua, dicoba semua. Silahkan. Saya pun siap saya diperiksa. Kenapa saya berikan surat perintah dia? Perintah saya jelas, bukan untuk membekingi, bukan untuk di situ terus saya terima upeti dari Pertamina atau dari SPBU, tidak ada. Setuju, setuju. Ya. Kalau mau kenceng-kencengan, ayo saya bilang. Jujur Pak, saya mohon maaf. Betul, Pak. Saya tidak punya siapa-siapa. Bagus Pak. Saya bukan keturunan seorang pejabat. Bapak saya seorang petani, murni petani. Bahkan sekarang pun kalau saya pulang kampung di rumah saya, meskipun saya orang Jawa, jangan harap saya bisa dihubungi GSM saya. Karena nggak ada jaringan di kampung saya. Masya Allah. Merinding juga saya. Rumah saya, depan rumah sudah hutan, belakang rumah saya itu hutan Pak. Jawa di Pak. Jawa Timur saya Pak. Di Saya di Nganjuk. Nganjuk. Udah perbatasan dengan Bojonegoro, pinggir hutan saya. Tapi kalau masalah kebenaran, mohon maaf Pak. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah Pak. Banyak Nganjuk memang posisinya. Toh? Jadi bukan berarti terus saya mau intervensi, oh ini anggota saya, enggak. Makanya saya serahkan kepada penyidik, silakan berproses. Kan seperti itu. Banyak Pak mau intervensi saya, banyak Pak. Tapi saya nggak mau diintervensi. Bagus Pak. Karena pada saat saya jadi penyidik puluhan tahun, saya jadi penyidik di Makassar. Saya diintervensi Pak, nggak mau saya. Kenapa? Karena penyidik itu independen. Makanya pada saat saya jadi atasan penyidik, saya nggak mau intervensi dia. Karena dia independen dia kiblatnya hanya satu, undang-undang dia. Betul.
Dia tidak sesuai pesanan. Oh, pesanan belokkan ke kiri, oh belokkan ke kanan, lewat sini, lewat situ. Tidak bisa. Dia ada undang-undang, dia ada batasan. Karena waktu saya jadi penyidik puluhan tahun, nggak bisa nggak mau saya disepertikan itu. Karena acuan saya hanya satu, undang-undang, sudah. Apa maunya undang-undang seperti itu? Meskipun tadi sudah saya bilang bahwa sekarang sudah diakomodir. Bahwa tidak semua perkara harus selesai di pengadilan. Setuju. Ada namanya restoratif justice. Ada namanya penyelesaian perkara itu di luar pengadilan. Meskipun dalam penyelesaian itu ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa. Tidak semua perkara bisa di restoratif justice. Tapi paling tidak ada perkara yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kan seperti itu toh. Makanya tadi saya sarankan Bapak, kalaupun toh mau dipertemukan silakan. Nanti Pak Kasat Reskrim mungkin nanti didampingi juga ada dari Propam, karena ada juga ada kaitannya dengan Propam. Betul. Monggo dipertemukan, tapi jangan di saya. Bukan saya tidak mau, Pak. Nanti saya khawatirnya dibilang saya intervensi. Karena namanya orang mau islah, Pak. Iya. Namanya orang berdamai itu, etikanya harus dari kedua belah pihak. Betul. Mau kita paksa seperti apapun, oke, di depan kita mungkin iya dia, tapi di belakang kita mana kita tahu. Tapi kalau sudah kedua belah pihak muncul ada niat dia mau berbaik, dia mau berdamai, itu akan kita enak. Betul. Kan seperti itu toh. Nah, kondisinya seperti itu Bapak. Ya, jadi kalau terkait sprint saya pertegas Pak Udin, saya sprintkan dia itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebagai koordinator atau bukan sebagai apa tadi? Backing, pengawas atau pengawas di motor-motor kander. Ya. Nggak ada saya. Saya berani katakan. Karena beliau ada di situ, kemudian ada pengisian jerigen dalam mobil sebelah kiri kanan noser. Ya itulah makanya berarti itu oknum, kalaupun toh ada pelanggaran. Ini yang perlu saya tanyakan, karena sering ada kita dengar di telinga saya katanya itu ada dia ditugaskan oleh Bapak Kapolres. Kalau saya tugaskan di situ, artinya, iya. Saya pertanyakan Bapak Kapolres, apakah itu ringnya untuk kenyamanan, ketertiban, atau keamanan ini tadi jalan yang tanda mengisi bolak-balik. Makanya saya bilang, Pak, sudah saya katakan dari awal. Cuma hari ini saya belum munculkan. Kalau mau dimunculkan silakan, Pak. Artinya sudah tegas Pak bahwa saya ini tidak pernah begini, Pak. Saya bukan sekali dua kali, tadi sudah saya bilang sama Bapak. Kalau Bapak mau munculkan silakan, Pak. Silakan aja munculkan. Karena bukan sekali dua kali, Pak. Betul. Masalah SPBU. Sudah saya ceritakan tadi di awal toh. Betul. Saya sudah diberitakan, Pak. Nggak ada masalah saya hadapi dengan tenang Pak saya. Ngapain saya bingung? Orang saya nggak berbuat kok. Betul. Pikiran saya begitu. Cocok. Dan kalau kamu sudah keluarkan statement bahwa saya ada keterlibatan situ, saya tuntut kamu untuk membuktikan. Betul. Begitu kau tidak bisa membuktikan, saya tuntut balik kamu. Cocok. Setuju. Tahu? Karena di hukum kan jelas, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Begitu dia mendalilkan nggak bisa membuktikan, berarti harus siap dia dituntut balik. Betul. Kan seperti itu toh. Makanya saya tidak pernah menyuruh anggota saya untuk pungli. Nggak ada saya nggak mau. Bang, bentar saya telepon Bang. Bentar juga saya ada tamu Bang. Siap. Jadi saya tidak pernah menyuruh anggota saya pungli. Saya sprintkan itu resmi Pak. Sprint dinas Pak. Sprint saya apa? Untuk menjaga keamanan ketertiban di situ Pak. Kalaupun toh misalnya setelah dilakukan pembuktian ada penyalahgunaan situ, berarti kan oknumnya, bukan karena sprintnya, bukan karena saya. Karena saya juga memang nggak pernah memerintahkan untuk itu, dan saya juga nggak pernah terima imbalan apapun.
Orang saya ngambil SPBU itu saya bayar kok, pakai anggaran saya kok, dan itu saya pertanggungjawabkan sampai ke tingkat pusat di Jakarta kok, sampai BPKRI pun turun ke sini untuk memeriksa kami kok, nggak ada masalah memang kok, nggak ada penyalahgunaan itu saya. Dan setiap tahun saya kontrak Pak, bukan sama SPBU kontrak saya Pak, saya sama Pertamina wilayah Palu Pak, karena kontrak saya di Palu. Saya selalu tanda tangan kontrak setiap awal tahun untuk pengadaan bahan bakar minyak Polres Morowali, karena saya selalu selaku KPA dan selaku PPK anggaran Dinas Polri di Polres Morowali, sehingga saya yang tanda tangan kontrak. Jadi Itu, yang Pak. dikontrakkan Pak, biosolar atau Petralite, JBK atau JBT? Enggak, kalau beliau beda. Saya kontraknya BBM, saya tinggal saya beli apa, kan setiap bulan saya order nih. Kalau saya ordernya itu Pertalite, datang Pertalite. Kalau saya order Pertamax, datang Pertamax. Kalau saya order Dexlite. Ini khusus internal Polri. Karena itu uang saya sendiri Pak, anggaran saya sendiri Pak. Jadi kalau misalkan saya ngisi ke situ untuk kendaraan saya, saya nggak akan bayar. Tuh, sudah terbayar. Karena tagihannya per bulan Pak saya Pak. Tuh, Tagihan saya per bulan. tinggal print out. Dan itu dipertanggungjawabkan langsung oleh uang itu nggak melalui saya Pak. Jadi saya punya uang di PAK, anggaran dinas saya untuk pengadaan BBM itu adanya di bank. Saya transaksi harus melalui KPPN Pak. KPPN itu pun uangnya bukan diserahkan ke saya baru saya bayar ke Pertamina. Oh tidak Pak. Pertamina itu hanya ngirim tagihan, Pak Kapolres, ini tagihanmu. Saya udah tinggal kirim surat perintah membayar ke KPPN. KPPN nanti yang transfer ke rekeningnya Pertamina Pak. Tidak melalui SPBU. Langsung. SPBU nggak tahu apa-apa dia. Saya hanya titip di situ Pak. Makanya kalau dibilang saya terima jatah, buktikanlah itu. Saya berani datangkan BPK ke sini kok untuk diaudit saya. Gitu Pak. Ya, jadi kondisinya begitu Bapak. Kalau memang mau dipertemukan monggo, silahkan, tapi jangan di saya. Nanti Pak Kasat Reskrim monggo silahkan, karena dia punya kewenangan sebagai seorang penyidik yang menangani dan libatkan Propam karena terkait dengan anggota, kan seperti itu. Silahkan nanti. Begitu ada kesepakatan, monggo. Izin Pak, bukan kami Pak yang meminta pertemukan, artinya saya sebagai hamba Allah Pak, sebagai manusia, ya sebagai orang yang sama-sama kita Pak ya, berkeyakinan Kak, maksud saya kok Kak, kalau dia pelaku kok nggak berusaha berkomunikasi dengan kita, bagaimana penyelesaian. Maksud saya Pak, biasanya kalau misalnya Pak anggota kami atau keluarga kami memukul, biasanya kan kami yang intens Pak, mau berdamai, tapi ini kok Pak Aibda ini kok nggak berusaha. Itu maksud saya Pak, bukan berarti kami meminta Pak kehadiran, tapi artinya mumpung kami di sini, kalau dia mau berdamai, saya lebih cinta kedamaian Pak, supaya saya pulang. Dan itu juga saya briefing anggota, sama kemarin di Kolaka, saya bilang dalam investigasi kita, pengawalan kita, advokasi kita bantu pemerintah, bantu polisi, jaksa dan KPK, itu tidak boleh menuduh orang. Kita harus ada by data, kalau perlu saksi, supaya ketika nanti kita lontarkan isu, takutnya nanti kalau orang yang masih legowo seperti Bapak, masih santai-santai, tapi tiba-tiba orang melaporkan balik, nggak ada data, kan akhirnya pimpinan ke atas juga repot Pak. Ya. Kita seperti saya nih repot, turun repot. Cuma Pak, karena ini adalah organisasi sudah terlapor ke Jakarta, Ketua Umum meminta turun, kita turun Pak Kasat. Makanya Pak, dengan turunnya saya laporkan kemarin bahwa Pak di TNI dan sipil Polres Bone selesai, clear and clean, dan dicabut. Mereka berdamai di depan kami. Dan quote and quote Pak, 1 rupiah kami tolak Pak. Kalau saya, jadi banyak Pak, berapa Bang damainya sama saya enggak? Kalau kalian mau berdamai, kalian para pihak mau, terserah. Yang penting kami tidak ada untuk organisasi kami pulang ke Jakarta Pak. Itu juga saya mau tegasin Pak, bahwa kami kesini Pak bukan mencari logistik Pak. Kami kesini bukan mencari logistik, tapi kami kesini karena ini adalah struktur salah satu pimpinan di Sulawesi Tengah, ya kan Pak. Dan dia ketua, mewakili seluruh kabupaten kota, jadi menjadi perhatian Ketua Umum Pak Kapolres Pak Kasat. Jadi artinya Pak,
kalau Pak Ibda ini mumpung kami masih ada sampai sore ini, karena belum kami check out di hotel, ya mau dimanfaatkan Pak lewat Pak Kasat, kami monggo Pak. Nanti saya tanya seperti apa, saya mau tanya juga sentuh hatinya, itu Pak. Nah, saya pikir itu Pak Kapolres kehadiran kami, tidak ada Pak quote and quote seperti tanda petik organisasi orang menakutin karena ada Nah, kepentingan. kalau itu memang dia kemarin si wartawan, saya Ya, tahu Pak. sih, saya karakternya saya tahu, Ya, karena saya kenal dia bukan hanya di sini. betul Pak. Waktu saya tugas di Makassar 12 tahun saya di sana, teman saya sebenarnya. Sama banyak di Sulawesi Selatan ya begitu ya. Sulawesi Tengah Utara juga gitu. 12 tahun saya di Makassar keliling dari ujung ke ujung saya. Saya kenal sama mereka semua. Dia memang murni media sih. Maksud saya kan saya berteman sama semua. Betul Pak ya. Saya bukan saya tidak mau nemuin. Kalau kita sudah atur janji, oke saya yang salah. Lah saya sudah perjalanan ke sana, kamu baru ngomong WA ke saya. Betul. Bang, saya sudah di Polres. Lah, terus kamu mengharap saya temui hari ini juga? Lah, aku udah kegiatan saya di sana terjadwal. Iya. Tempatnya jauh, bukan 1-2 menit saya bisa nyampe, atau 10 menit, 15 menit nyampe. Saya 1 jam lebih perjalanan ke sana. Betul. Kegiatan saya di sana sampai jam 3. Jam 4 saya balik di sini, kamu sama saya nggak langsung pulang loh. Saya balik ke kantor sini, kamu sudah nggak ada. Kok marah-marah ngancem-ngancem, salah saya di mana? Lucu juga ya. Kan gitu kan? Saya ini kan berteman baik. Lucu juga ya. Ya itulah, ada orang memang seperti itu. Ada juga yang dia baik, dia bilang, oh ya bang, besok aja kita ketemu, oke. Samarinda juga ada saya temukan begitu Pak. Gara-gara bersahabat dengan Kapolresta, kan kombes di sana Pak ya. Loh tiba-tiba Pak Asmi, itu lucu ya. Saya sahabat ini kok diberitakan. Saya panggil Pak. Saya bilang kenapa begitu? Bilang ini bang ada begini. Astagfirullah, kok soal begitu kok angkat temanmu nggak Banyak boleh, seperti itu. mendiskreditkan nggak boleh. Banyak di sini yang seperti itu, tapi saya nggak pernah tanggapi dengan marah-marah. Saya ingat Pak Hadi Purnomo kan Pak Sabak AKBP Pak Kapolresnya kan kombes kan Pak Hadi Purnomo. Pasmi kenapa itu ada? Dia kan LSM Pak. Kalau kita kan ormas Pak Kasat Pak Kapolres. Karena setiap pengurusin kan Pak 22 Pak per kecamatan, kabupaten, provinsi. Cuma kadang nggak semua pengurus Pak sanggup memenuhi kayak partai lah Pak, mirip. Jadi dia bilang, Pak, kenapa ada LSM? Di Samarinda saya cerita Pak, kok hubungan baik. Kadang tiba-tiba ada butuh Pak, dalam tanda petik kita backup. Banyak usaha hanya sepele diberitakan besar Pak. Begitu juga Pak, tambang koridor tanda petik ilegal. Akhirnya Pak Hadi bilang, mana datanya dong? Kalau begitu kita datangi, karena saya juga baru tahu kalau di sebelah situ Sempaja ada koridor, artinya ilegal Pak. Dan walhasil nggak bisa dia buktikan. Saya juga waktu itu penasaran Pak. Nah, cuma kalau kembali Pak ke ini Pak, saya tadi, ini kan Pak salah satu pengurus DPD menjadi perhatian Pak di Sulawesi Tengah Morowali ini kan Pak. Setiap kasus-kasus di IMIK, di apa, helikopternya aja jatuh kan menjadi perhatian kita semua Pak nasional. Jadi maksud saya Pak Kapolres tadi, kalau memang Pak Aibda itu mau meminta damai, ngapain kita lanjut Pak? Dan ngapain Pak sampai Pertamina Pusat kita bahas, kan saya tadi mau bermohon ke Bapak kalau memang bisa ini Pak. Udahlah Pak, jargon boleh, tapi jangan dihabisi malam lah. Itu maksud saya Pak. Dan jangan kalian semua yang habisin. Itu Pak kami mohon supaya kami Pak bawa pulang, Prof Habis nanti nanya hasilnya apa Pak Asmi bilang. Insya Allah Pak Kapolres dengan jajarannya akan menertibkan itu. Nah kita tinggal menunggu nanti info, tidak perlu kita tungguin Pak penertibannya. Nah, kecuali Pak Kapolres bilang, Pak Asmi jangan pulang malam ini saya tertibkan, boleh sih bisa saja Pak. Nah itu Pak maksud saya. Pak Kasat diinisiasi, dikomunikasikan, apa namanya? Kan sayang Pak, seorang Aibda sudah hampir perwira, sekali sekolah kan perwira Pak. Saya sayangkan karena jujur Pak, keluarga saya kan banyak masuk TNI Polri, susah banget Pak. Masa gara-gara seperti itu kita mau hukum berat banget Pak. Karena Pak kalau berjalan pidana, berjalan propam, bagi saya berat Pak, bagi saya. Tapi kalau dia tidak menyambut bahasa saya sebagai sekjen, karena saya beliau tadi ini agak sulit Pak, tapi terakhirnya dibilang tergantung Pak Sekjen. Ya Pak ya. Siap. Dia dongkol Pak. Saya sudah pernah sampaikan di Kasih Humas, ini mereka pernah tawarkan mediasi. Oh pernah? Bisa tolak. Oh sudah pernah? Kita tunggu keputusan dari Sekjen. Oh. Sekjen Nasdem. Tinggal kayak bersambut tinggal. Intinya Pak saya mau bawa pulang
anggotaku tenang semua, berdamai, besok bisa berpapasan Aibda ini kalau perlu berpelukan di mana-mana bertugas kan enak Pak. Betul Pak. Betul Pak? Nyaman, ngawasi. Artinya tanda petik quote and quote kalau kalian yang petik saya tidak, aduh, ngerti Pak? Ya. Kalau Iya, seandainya di sahabat Pak sebenarnya, Kapolres, Pak. Oh gitu Pak Kasat? Sebenarnya bersahabat nih sama Sahabat Mas nih. ini. Oh iya? Bertetangga, bersahabat sebenarnya. Kalau gitu cepat lah Pak, mumpung saya belum check out. Dari tadi, kalau seandainya Pak Kapolres ini persoalan terjadi di luar organisasi, mungkin di awal-awal udah ada ya, kata maaf. tapi nggak apa-apa lah karena ini sudah ini budaya bersambut. Ya, ini ada ikut dengan organisasi. Kalau boleh lah Pak, saya ini mohon cepat dipanggil Pak, mumpung Masih menunggu. saya belum check out. Karena saya mau minta tolong juga ke Polres ini Pak, Musim Morowali Utara, saya nggak tahu nomornya Pak. Mau nanti mau minta tolong nomornya Pak. Mesti nggak Pak? Ada laporan anggota dari Kolaka 16M Pak, tertipu. Sudah melapor 2-3 minggu, apa sudah memanggil atau belum Pak? Maksudnya saya mau singgah, kayak begini Pak, singgah ketemu. Ya sambil, ya boleh Pak, sepatu Bapak ke Jakarta kan Pak, bisa kita chatting. Tapi saya Pak kalau ambil nomornya orang hampir belum tentu Pak 10 tahun saya hubungi. Enggak apa-apa, namanya berkomunikasi kan baik-baik. Nah kecuali penting banget Pak, ini Pak, misalnya Bapak saya Pak, izin boleh ketemu baru Pak, kalau tidak Pak. Kalau saya itu selama saya sekolah ya, berapa kali saya sekolah, dalam kehidupan ini sebenarnya teori kerjasama itu yang bisa kita Coba. pakai. Siapa tahu Bapak nanti Pak Kasat tugas di tambangku di Grogot sama Rinda, makanya kita nggak boleh ribut sama Kapolres. Tiba-tiba besok jadi kombes. Iya Pak, beliau sebentar lagi kombes Pak. Kalau AKBP mantap, sebentar lagi. Dalam teori kerjasama itu kan ada komunikasi, kolaborasi dan koordinasi. Ya. Itu terjalin dengan baik. Apapun masalahnya, apapun kita jalani. Tadi Pak, saya tadi berpikir dipanggil ke sini bukan berarti kita permalukan Pak. Bapak tegur, wih kamu itu mempermalukan institusi, bisa menempeleng orang. Masuk begitu izin Pak, maaf Pak. Kalau itu kemarin sudah melalui propam. Oh sudah. Oh. Saya sudah perintahkan juga kasih propam. Kalau saya menegur begitu Bapak, saya biasa di depan apel. Oh ya betul Pak. Oh, betul itu resmi betul. Kalau di sini saya cuma ngomong-ngomong di sini kan, cuman kita aja. cocok Pak, cocok, setuju. Kalau saya biasanya Pertahankan kalau itu Pak, sudah bagus. saya mengambil apel, saya udah marah di apel, saya buka di situ. Cocok Pak, cocok. Karena ya itu tadi, prinsip saya selama kita benar, ya jangan takut. Iya. Tapi kalau kau salah, sama siapapun harus minta maaf. Iya. Ya, iya. Biar sama anak kecil kita harus minta maaf. Kenapa? Karena ya kita salah, kan seperti itu. Saya penambahan resmi Pak, tapi merangkul semua TNI Polri Pak. Padahal orang bilang Anda kan resmi, wah ini Anda ini hidup ini sempit banget kehidupannya. Ngerti Pak Kasat? Jadi semua Pak, mulai dari Polsek sampai Polda, misalnya TNI sampai saya Pak ingin berkawan karena suatu saat kita saling butuh Pak, butuh di jalan, butuh apa. Teman bilang kita resmi, oh ini Anda sempit sampai saya bilang Pak sempit. Karena sekali saja kamu yakin nggak solarmu 16 ton tiba-tiba nggak ada 1 liter, nggak resmi. Sempat segitu kan kaget Pak. Saya bilang masa 1 liter? Iya kalau dipersoalkan 1 liter jadi persoalan Pak, nilai setitik habis sebelah nggak Pak. Saya di situ Pak Kasat, betul-betul proteksi diri. Benar kata Bapak Pak, sahabat pertemanan. Makanya Pak saya berharap sih Pak Ketua boleh nggak kehadiran saya supaya karena Prof. Hafiz Abbas ini kan Ketua Komnas HAM dulu ini kan mendamaikan terus orang Pak. Antara KPK dan Polri dulu kan Pak, dia damaikan Pak. Waktu ketika zamannya Abraham Samad. Nah saya mengikuti gayanya Pak, termasuk Pak JK Pak, bagaimana mendamaikan Helsinki. Nah dan saya bilang ke beliau, boleh nggak Pak nanti ketemu Kapolres, saya buka peluang restoratif justice. Langsung dia bilang, kalau Pak Sekjen maunya begitu, saya bilang ya saya organisasi, saya bawa dari Jakarta ke sini, maunya saya pulang damai Pak. Jadi penyelesaian nggak usah lanjut, besok berangkulan. Nah penertiban besok justru Pak Amiruddin mungkin bisa disehelo, Amiruddin ikut beri masukan, kan begitu Pak? Betul nggak Pak? Kayak anggota aku Pak Kasat di Samarinda, penerimaan TNI Polri dipanggil Pak, DPC-nya Pak mau ikut Pak penyaksian pengukuran, seperti ada yang protes nanti Bapak bantu. Justru bagus Pak, anggota Laskar Pak diukur, wah betul-betul ini 165, wah ini 163. Jadi nggak biar ribut-ribut Bu, saya nyaksikan Bu, anaknya Ibu 1663 Bu.
enak Pak. Nah hubungan itu Pak yang saya jaga sekarang. Nah saya bilang kalau nanti baik, bisa saja Pak Nurdin anggotamu di sini Pak Kapolres, ayo temanin kita kemana-mana Pak. Nah, itu yang sepron itu Pak yang saya mau Pak ini hari ini saya buka. Karena memang Pak setiap pengurus kan Pak manuver diri perlu diberi masukan Pak, berkreasi diri Pak Kasat. Nah itu Pak saya lakukan Pak di, nggak mungkin lah Pak saya di Jakarta bisa ditemui semua petinggi. Kalau saya Pak, sedikit mengandalkan si A. Kalau si A copot, betul enggak Pak? Ya. Si A mutasi atau si A pensiun, terus saya mau kemana lagi? Nah itulah Pak. Ya, Saya nanti siapa difasilitasi sama Kasat Reskrim, mudah-mudahan terjadi hal-hal yang baik yang kita harapkan. setuju Pak. Supaya kalau sudah oke kan, memang Reskrim yang membidangi dan dia juga yang beradministrasinya. Betul. Jadi langsung jadi. Betul. Nggak nunggu dari sini pindah sana nggak langsung satu kali tempat, memang oke langsung jadi di situ. Penyelesaian langsung di situ. Restoratif justice pun juga langsung nanti di terdepannya Kasat Reskrim karena penyidiknya juga ada di sana. Jadi nanti silahkan Pak Kasat Reskrim dibuka peluang. Tapi nanti kalau untuk misalnya ya harapan kita terjadi penyelesaian secara keluarga, itu harapan kita semua. Tapi kalau contoh misalnya, tapi namanya orang bermasalah kan kadang-kadang namanya pribadi ya, saya tidak sebut organisasinya, saya namanya pribadi kadang-kadang namanya emosionalnya saya tidak mau apa. Mungkin belum terjadi, mungkin belum dapat hidayah hari ini, mungkin besok atau lusa. Nah, tapi paling tidak kita upayakan, kan seperti itu. Salut saya. Jadi nanti Pak Kasat Reskrim silakan diberikan ruang untuk memfasilitasi. Nanti mudah-mudahan ada kesepakatan. Siapkan? Damai kan siapkan? Ya. Oke, siap Pak, siap. Nah, ini nanti ini udah bulu suci Pak. Jadi insya Allah kalau untuk yang bulu itu udah jago lah dia. Kalau saya kadang-kadang masih emosional Pak. Tapi enggak Pak, sejak kita ketemu dari awal belum pernah saya lihat Bapak tensinya naik. Kalau pas emosional Pak kita. Padahal sudah agak sedikit memancing pertanyaannya kan, tapi Bapak kulihat mampu menahan diri Pak. Saya Pak, sudah berpikir kalau zaman saya dulu Pak ya. Oh iya. Zaman saya AKP kayak mereka ini, saya nggak ada kena kompromi Pak saya. Oh. Mau siapapun itu nggak ada urusan saya. Tabrak betul saya. Kendati saya harus diproses aja nggak apa-apa. Dulu. Tapi sekarang kan saya sudah berpikir bahwa dulu saya bukan pengambil kebijakan. Iya. Saya dulu masih level-level kasat. Iya. Kan seperti itu. Namanya kasat itu ya disuruh kiri, disuruh kanan kan gitu kan. Siapa? Apalagi masih polisi zaman dulu. Iya. Saya masih ngalami lah era-era polisi zaman dulu lah. Izin Pak Akpol Pak. Kalau Pak Oh SIP. Oh. Tapi bisa ke Polres juga nanti. Kalau saya kan sekarang kan sudah pengambil kebijakan di tingkat Polres. Itu. Yang kedua dari sekian banyak pengalaman itu saya selalu berpikir bahwa apa yang saya alami sekarang itu adalah akibat saya perbuatan saya kemarin. Nggak usah jauh-jauh, mencret aja, mules perut kita nih. Itu apa penyebabnya? Apakah orang lain? Betul. Karena kita sudah makan yang sebenarnya tidak diterima oleh perut, tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Tapi karena mungkin lidah merasakan wah enak ini, ajar aja. Makan terus, akhirnya mules perutnya. Berarti masalah itu sebenarnya menyitakan siapa? Kan kita sendiri sebenarnya. Itulah yang selalu membuat saya ngapain lah saya, buat apa juga saya emosi? Untuk apa juga? Nggak ada gunanya juga. Lebih baik udahlah kita tanggapi dengan santai, dengan tenang. Karena dengan ketenangan, insya Allah semua masalah itu ada solusinya. Tapi jujur Pak, bukan menyanjung, karena memang Rasulullah melarang orang menyanjung Pak ya. Saya banyak temukan advokasi begini di depan Kapolres atau Kapolda, kata kalau disorot begini Pak, emosinya naik. Saya langsung kaget, wah kenapa Pak Jenderal tersinggung? Padahal mungkin juga cara menyampaikannya Pak, tapi ini bukan Pak Amir contoh Pak. Bapak dari tadi saya lihat, kok datar banget, nggak mau terpancing. Jujur Pak, saya salut Pak. Mudah-mudahan Bapak sampai Jenderal bertahan begini Pak, supaya masyarakat kagum Pak. Saya cuma mohon doanya, mudah-mudahan saya nggak lama lagi lah di sini. Insya Allah Pak, segera kombes Pak. Biar cepat saya pindah. Ya, untuk kombes.
Udah 2 tahun. Tapi Bapak sangat, saya dengarkan Pak, sangat disayangi. 2 tahun saya Pak di sini Pak. Dari kemarin belum minta pindah, nggak dipindah-pindah. Ya mungkin masih ada PR saya yang belum selesaikan di sini ya, saya nggak tahu. Jangan rekam, matiin.